Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu lagi di ibadah Small, Sekolah Minggu Online. Adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan bisa dengan semangat untuk mengikuti ibadah Small hari ini. Adik-adik, Ibu mau tanya, siapa yang sudah berdoa bangun tidur tadi? Nah, yang belum, kenapa belum berdoa? Apakah karena bangun tidur langsung ingat HP, langsung ingat mau main game, melanjutkan main game? Adik-adik, bangun tidur, berdoa terlebih dahulu, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, yang sudah menjaga kita, melindungi kita sepanjang malam, menjadikan hari baru untuk kita, dan memberi kita kesehatan. Seperti lagu kita, untuk mengawali ibadah small kita katakan, Bapa, ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita katakan, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik, sebelum kita melanjutkan kembali ibadah kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan memberikan anugerah kepada kami sampai pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan kesehatan baru di hari baru yang Tuhan berikan. Dan kami masih diberi kesempatan beribadah kepada Tuhan walaupun secara online. Berkati Tuhan ibadah kami, berikan kami semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri menolong kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhir ibadah kami. Kami berdoa kepadamu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, Allah itu ada. Dan Allah itu hadir dimanapun kita berada. Baik ketika kita sedang sakit, kita sedang senang, kita sedang sedih, Allah itu ada beserta dengan kita.
Bahkan kalau kita naik gunung yang tinggi atau kita turun ke dalam lembah atau jurang yang dalam, Allah itu ada. Dan kalaupun kita ngumpet dari orang tua kita, bersembunyi dari orang tua kita, Allah itu ada dan tahu di mana kita berada. Seperti lagu pujian kita kali ini. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Ku daki gunung yang tinggi. Dengan gerakan ya adik-adik. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Sekali lagi. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ya, dimanapun Yesus itu ada. Sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya hari demi hari, minggu demi minggu, lebih mengasihi Tuhan. Baik dalam perkataan kita, baik dalam pikiran kita, kita harus mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan. Mari, masih bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu kembali. I love you, Jesus. Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Think about deep down,
deep down in my heart. Nah, adik-adik, kita harus semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Kini tiba saatnya kita memberikan persembahan. Sudah siap dengan uang persembahannya? Dengan kotak persembahannya? Bagi adik-adik yang belum memiliki kotak persembahan, uangnya dapat dimasukkan ke dalam amplop persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyikan satu lagu, Beri Syukur. Beri syukur, bilang syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bilang syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari adik-adik, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Pakailah persembahan kami menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kami yang Tuhan berikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar lagi, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Mengapa kita perlu mendengarkan firman Tuhan? Kita perlu mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, supaya kita bisa bertumbuh, semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Seperti lagu kita kali ini adalah baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Selamat pagi adik-adik, kita bertemu lagi di Sekolah Minggu Online ya, Small. Oke.
kita bersuka cita kalau hari ini kita boleh kembali berkumpul, kita bertemu kembali meskipun hanya di dunia maya, ya. Kita bertemu untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu, ya. Tuhan Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan sudah mempertemukan kami di sekolah minggu online GKI Harapan Indah. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari-hari yang sudah boleh kami lewati. Kami boleh bersekolah, kami boleh tetap bermain meskipun semua terbatas. Bapa dalam surga, saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Tolong Anti Yudi yang akan berbicara biar Tuhan juga boleh mengurapi dia. Dan setiap kami yang mendengar kami beroleh berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand. Ya, stop dulu. Iya, sampai di sini dulu ya filmnya ya. Barusan ada tentara. Wah, ada film tentara. Ada apa ya? Ada tentara zaman dahulu dan ada tentara zaman sekarang. Kita mau bahas apa hari ini? Oke, baik. Ya, hari ini kita akan membahas tentang perlengkapan senjata Allah. Nah, adik-adik silakan dibuka dulu Efesus 6 ayat 10 sampai 20 ya. Efesus 6 ayat 10 sampai 20 kita akan belajar tentang senjata Allah ya, senjata rohani, perlengkapan senjata Allah ya. Oke. Nah, kita akan belajar ini nih ya, perlengkapan senjata Allah. Adik-adik, ini ayat hafalan kita hari ini ya, Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, adik-adik, masih ingat ya, surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Efesus. Adik-adik ingat nggak? Kota Efesus itu kota yang sangat indah, ya. Kota ini penuh dengan berbagai bangunan yang seru, yang keren, gitu ya. Nah, di dalam kota ini, di dalam kota Efesus ini, banyak terdapat stadion, banyak terdapat apa itu namanya teater-teater, begitu ya. Juga banyak kolosium yang biasa dipakai orang untuk itu. Bertarung itu apa, gladiator bertarung. Nah, adik-adik ternyata ya selain apa itu namanya kolosium, selain stadion, selain teater-teater, di sana juga ada perpustakaan ya, tapi juga banyak kuil penyembahan Dewi Artemis. Nah, mungkin ada yang masih ingat ya Dewi Artemis. Nah, Rasul Paulus ini pernah tinggal di sana selama 3 tahun, ya kurang lebih 3 tahun. Nah, setelah Rasul Paulus pergi dari kota Efesus, ternyata orang-orang Kristen di Efesus mulai meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, nah ini yang membuat Rasul Paulus menjadi sedih. Maka tergeraklah Rasul Paulus untuk menulis surat kepada jemaat di Efesus. Ya, nah ini ya surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara di Roma. Ya, tujuannya apa sih? Ya, tujuannya supaya jemaat di Efesus tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran di daerah sana tuh ya, yaitu menyembah Dewi Artemis. Oh, banyak tempelnya, banyak kuil-kuil pemujaan ya. Bukan hanya kepada Dewi Artemis, tapi juga kepada dewa-dewa Yunani ya. Kepada kaisar juga seperti itu ya, banyak sekali itu ya. Nah, oleh karena itu ya Rasul Paulus betul-betul ingin supaya jemaat di Efesus ingat Tuhan Yesus ya. Jangan sampai ikut-ikutan orang-orang di Efesus sana menyembah ini ya. Baik, nah Rasul Paulus mengatakan bahwa pengikut Kristus itu bisa kok bertahan ya, bisa bertahan tidak ikut-ikutan. Caranya apa? Dengan memiliki perlengkapan senjata Allah, dengan memiliki senjata rohani. Apa sih senjata rohani?
Apakah ini senjata yang beneran ya bisa buat nusuk orang, bisa bunuh, bisa melukai? Tapi bukan ya. Tapi ini perlengkapan senjata Allah yang harus kita miliki, harus kita lakukan supaya kita tidak ikut-ikutan orang lain ketika mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Oke, nah adik-adik, kalau adik-adik lihat di Efesus 6 ayat 13 sampai 17 di situ sudah disebutkan ya bahwa ada perlengkapan rohani yang harus kita miliki ya. Di situ ada, nah ini kita lihat sama-sama. Ada yang namanya ikat pinggang kebenaran. Nanti mulai dari tengah nih ya, ikat pinggang kebenaran. Lalu ada baju zirah keadilan. Wah, ada ketopong ya atau helm begitu ya. Zaman sekarang disebutnya helm ya, dulu namanya ketopong. Ketopong keselamatan. Lalu ada perisai iman. Tahu ya kalau kita main-main perang-perangan kita suka pakai perisai ya, pelindung tuh ya. Lalu kita punya pedang roh. Nah, dan kita punya kasut atau sepatu ya. Oke. Nah, kita belajar satu persatu ya. Nah, adik-adik, ini yang pertama ya. Yang pertama itu adalah yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Nah, adik-adik, apa sih ikat pinggang? Kenapa ikat pinggang kebenaran begitu ya? Nah, adik-adik, ikat pinggang kita taruh di mana? Betul, di pinggang ya, melingkari perut kita ya. Nah, pinggang atau perut itu adalah bagian nafsu manusia ya. Coba ya adik-adik ingat, kalau adik-adik lagi lapar nih ya. Adik-adik lapar, aduh ngelihat apa aja kayaknya pengen dimakan deh. Ya enggak? Misalnya ya melihat ada potongan kayu tuh ya, potongan kayu yang berlapis-lapis, dipikirnya kue lapis legit, gitu ya. Atau lihat, adik kita mungkin punya mainan squishy ya yang bentuknya seperti bakpao gitu ya, dipikirnya bakpao, pengen makan, begitu ya. Nah, adik-adik, nafsu membuat manusia menjadi serakah. Nah, nafsu ini yang harus diikat dengan firman Tuhan, dengan kebenaran Allah. Nah, adik-adik, semakin kita belajar dan mengerti kebenaran firman Allah, kita akan mampu mengendalikan emosi dan nafsu kita, ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, ini yang kedua. Ada yang pernah lihat? Nah, ya, pernah lihat tentara-tentara itu ya, zaman dulu itu kalau mereka mau berperang mereka pakai baju zirah ini ya, yang menutupi dada ini ya, dada dan punggung tentu saja ya. Ini baju zirah, bajunya berat dan dia terbuat dari bahan-bahan yang tidak mudah ditusuk, begitu ya. Nah, baju zirah ini melindungi tubuh kita ya agar tidak terkena tusukan atau senjata lawan ya, supaya kita tidak diserang orang. Ya, baiknya sih kita tetap bersikap baik dan adil, makanya disebut dengan baju zirah keadilan ya. Nah, 2 minggu yang lalu Ibu Devi pernah ya mengajarkan kita tentang hukum tabur tuai ya. Nah, kalau kita menabur kenakalan, nanti orang lain juga berbuat nakal kepada kita, ya kan? Nah, jadi kalau kita mau melindungi diri kita, kita juga harus melindungi orang lain. Itu baru adil namanya, ya. Oke, ini yang kedua ya, baju zirah keadilan. Oke, nah yang ketiga, ini apa sih? Kasut. Nah, kasut zaman dulu namanya kasut, sekarang namanya sepatu begitu ya. Oke, nah supaya tubuh kita ya di bagian bawah ini ya, di kaki ya, karena kita kalau perang kan harus bergerak begitu ya. Nah, supaya kaki kita ini tidak luka, kita harus memakai sandal atau sepatu begitu, pokoknya pakai alas kaki. Nah ya, supaya hidup kita tidak terluka dan menderita, kita harus rela memberitakan Tuhan Yesus. Coba ya kalau kita ngegosip, kita memberitakan berita-berita bohong. Wah, mungkin kita akan terluka juga hatinya ketika orang lain balas menggosip tentang kita gitu kan. Nah, jadi kalau kita ngegosipin orang,
nanti orang lain bisa aja kan menggosipi kita juga gitu ya. Wah, orang jadi marah, orang jadi bermusuhan begitu hanya gara-gara gosip. Tapi coba bayangkan kalau kita semua memberitakan firman Tuhan, kaki kita rela memberitakan Injil, wah pastinya kita bahagia, orang lain yang mendengarkan firman Tuhan juga bahagia, orang lain mungkin bisa terima Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus, wah semua bahagia, Tuhan Yesus bahagia ya. Oke, nah yang keempat nih, aduh nih kalau lagi main perang-perangan pasti nih kebanyakan pada suka bawa-bawa begini nih ya, ada yang ngambil nampan ibunya, ada yang ngambil tampah begitu ya. Nah, coba adik-adik perhatikan perisai. Wah, jadi kalau ada yang mau nusuk, ya langsung kita taruh di depan muka atau di depan badan kita supaya tusukan atau tembakan orang tidak kena, begitu ya. Nah, adik-adik, perisainya perisai apa? Nah, ini ya, perisai iman, ya betul banget ya. Iman kita akan melindungi kita dari iblis ya atau setan yang ingin mengajak kita ke neraka. Mereka kan cari teman, ya. Nah, kita punya iman supaya kita bisa melawan mereka. Itu sebabnya adik-adik jangan tinggalkan iman kita dari Tuhan Yesus ya. Iman kita kepada Tuhan Yesus jangan pernah ditinggalkan. Oke? Nah, selanjutnya ini dia ya. Siapa yang punya helm di rumah? Ya. Siapa yang punya helm? Pasti sih kebanyakan pada punya helm ya. Kalau yang suka naik motor biasanya punya helm. Yang punya sepeda waktu baru-baru belajar biasanya dibeliin helm sama papa gitu. Helm buat apa sih? Nah, helm dalam bahasa Alkitab dia sebutnya dengan ketopong ya. Nah, ketopong keselamatan ini dia ya. Oke. Adik-adik ada yang pernah ketok-ketok helm? Keras ya? Keras pastinya kalau helm itu keras. Nah, ketopong juga sama. Ini ketopong yang dipakai prajurit zaman dulu ini juga keras loh, ya. Nah, helm ini atau ketopong ini melindungi kepala kita supaya kepala kita aman, ya kan? Nah, kepala adalah pusat tubuh manusia mendapat perintah. Ya, kalau otaknya rusak, aduh kita nggak bisa lagi berkarya, apalagi bahagia, ya. Nah, ingat cerita Bu Silvi minggu lalu, ya, anak-anak terang, keselamatan di dalam Kristus membuat kalian menjadi hidup. Orang yang hidup yang bisa bahagia, orang yang hidup yang bisa berkarya dan berprestasi. Nah, aman ya, kepalanya aman, hidupnya aman. Oke, kita lanjut berikutnya, senjatanya apa sekarang ya? Coba, ini dia ya, pedang roh. Nah ya, pedang roh itu apa sih? Alkitab bilang pedang roh adalah firman Tuhan ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik, pedang itu biasanya kita kalau lagi main pedang-pedangan seru ya, tusuk-tusuk begitu ya sampai akhirnya ada yang menang, seneng banget begitu ya. Nah, adik-adik, pedang roh adalah firman Tuhan, dikatakan seperti itu ya. Alkitab ya, firman Tuhan akan membuat kita menang. Nah, mari kita belajar taat ya. Kita belajar taat dan menurut pada firman Tuhan. Kita pasti menang ya. Nah, jangan lupa nih yang terakhir apa? Berdoa. Betul banget ya. Doa membuat kita selalu berjaga-jaga apapun yang terjadi. Jangan lupakan doa. Oke? Nah, adik-adik, kita sudah belajar berapa tadi? Ikat pinggang, baju zirah, kasut atau sepatu, perisai iman, ketopong, pedang roh, dan doa. Ada 7 ya, 7 perlengkapan senjata Allah. Oke, adik-adik. Ya, sekarang Ibu sudah siap dengan perlengkapan senjata Allah. Lihat tuh ya. Coba diingat-ingat lagi. Ya, ini ada ketopong, ada baju zirah, ada ikat pinggang, ada perisai, ada apa ini namanya? Pedang, ada kasut,
dan juga tidak lupa berdoa ya. Nah, ini adik-adik boleh dihafalin ya, the armor of God ya, perlengkapan senjata Allah ya. 1, ikat pinggang kebenaran. 2, baju zirah keadilan. 3, kasut kerelaan memberitakan Injil. 4, perisai iman. 5, ketopong keselamatan. 6, ya pedang roh, dan 7 adalah berdoa. Oke, nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, Ibu mau kasih tahu mungkin aktivitas ya, aktivitas buat hari ini. Aktivitasnya gampang ya, adik-adik bisa mencari berbagai benda di rumah ya untuk dijadikan perlengkapan senjata Allah. Boleh? Ya, nanti minta tolong mama atau papa ya. Cari apa ya? Oh, mungkin ada helm yang lama ya, bisa kita modifikasi, bisa dihias-hias begitu ya. Atau mau bikin pedang-pedangan pakai kardus, oh boleh juga ya. Atau mau bikin baju zirah dari rompi mungkin, ya boleh juga ya. Nah, ini contohnya nih ya, tuh. Dia bikin pakai piring-piringan lah, piringan plastik dan sebagainya. Boleh ya, silakan. Nah, nanti kalau sudah silakan difoto lalu kirim ke guru sekolah minggu adik-adik masing-masing ya. Nah, minggu depan kita akan tayangkan ya. Oke, baik adik-adik. Kita selesai sampai di sini. Kita mengucap syukur karena kita sudah boleh belajar firman Tuhan. Ya, oke. Kita tutup firman Tuhan hari ini. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini kalau kami boleh belajar firman Tuhan tentang perlengkapan senjata rohani, perlengkapan senjata Allah. Mari Bapak tolong kami untuk masing-masing kami boleh mengingat satu persatu perlengkapan itu dan kami boleh memilikinya dalam hidup kami, melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari supaya kami boleh melawan tipu muslihat iblis. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih buat hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami semua di minggu yang akan datang. Tuhan tolong kami untuk boleh terus mengasihi Tuhan, tidak melupakan Tuhan, tidak meninggalkan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sekali lagi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.